Satuan barat itu adalah satuan yang digunakan untuk menentukan menghitung berat dari suatu benda. Nah, berarti masih ingat ya pembelajarannya yang minggu kemarin? Tepuk tangan dulu untuk Cahaya. Nah, setelah kita mempelajari tentang satuan berat, sekarang kita masuk pada pembelajaran satuan waktu. Nah, siapa yang tahu apa itu waktu? Waktu itu dalam kehidupan sehari-hari. Waktu itu biasanya menunjukkan apa? Biasanya menunjukkan jam kan? Ya, kalau kita melihat waktu biasanya misalkan kita pergi ke sekolah jam 7. Berarti kita sebelum pergi sekolah kita melihat jam terlebih dahulu kan? Nah, berarti itu kita melihat waktu namanya. Nah, ada lagi juga berapa lama misalkan. Bisa jadi kita sekolah mulai jam 7 sampai jam berapa sekolahnya? Sampai jam 1 kan? Nah, itu namanya waktu. Nah, kalau dari jam 7 ke jam 1 itu namanya durasi waktu. Nah, bisa dipahami? Nah, kemudian apa sih tujuan kita mempelajari satuan waktu itu? Nah, tujuan kita mempelajari satuan waktu itu adalah untuk dapat menyebutkan angka di jam dengan tepat. Nah, kemudian agar siswa semua dapat menjelaskan satuan waktu dengan tepat. Kemudian siswa dapat menghitung lama waktu dengan benar. Nah, yang terakhir siswa dapat membandingkan lama waktu yang dengan benar. Nah, siapa tahu ini gambar apa? Jam. Nah, gambar jam. Nah, tadi kita membicarakan tentang jam pulang sekolah. Nah, jam berapa kita pulang sekolah tadi? Jam 1. Nah, sekarang ibu minta siapa yang bisa menuliskan, itu kan masih jam kosong kan, belum ada jarum pendek sama jarum panjangnya kan. Nah, siapa yang bisa membuat ke depan yang menunjukkan jam 1 tepat? Nah, Kiana, oke, silakan ke depan Kiana. Nah, terima kasih Kiana. Nah, dari yang sudah ditulis sama Kiana, siapa yang merasa yang ditulis Kiana itu betul atau salah? Menunjukkan jam 1. Betul kan? Nah, berarti jam 1 itu, jam 1-nya jarum pendek atau jarum panjang? Jarum pendek. Yang jarum panjangnya ke jam 2. Sekarang dia menentukan tadi jam 1 tepat. Nah, kemudian satuan waktu itu ada apa aja sih? Satuan waktu itu, tunggu dulu ya, ibu tuh hapus dulu papan-papan. Nah, satuan waktu itu ada apa aja? Kita biasanya mengenali ada jam. Ada nggak pernah dengar kata jam? Istilah jam. Nah, istilah menit? Pernah. Nah, istilah hari? Nah, semua itu termasuk ke dalam satuan waktu. Nah, cara mempelajari satuan waktu
istilahnya jam itu jam 1, jam 2 sampai jam 12 kan? Nah, jam 1 sampai jam 12 itu adalah perhitungan hari dari dini hari sampai siang hari. Jam 1 dini hari sampai jam 12 siang. Siang kan? Nah, kalau untuk jam 1 siang biasanya kita menyebutnya dengan jam 13 lagi. Ada pernah dengar? Jam 13, jam 14, jam 15. Ada pernah dengar? Nah, jam 1 siang itu jam 12 siang kan? Nah, jam 1 itu jam 13, jam 2 jam 14, jam 15 sampai nanti jam 24-nya ke jam 12. Nah, satu lagi ada istilahnya 0000. Siapa yang pernah lihat jam 0000? Nah, pernah lihat Fajri? Nah, jam 0000 itu siapa yang tahu itu menunjukkan jam berapa? Jam 12 tepat. Nah, jam 12 tepat. Nah, udah tahu kan berarti? Karena waktu ini adalah terjadi di kehidupan sehari-hari kita kan. Nah, kemudian menentukan lama waktu dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menghitung maju dari waktu awal kejadian, kemudian lama waktu sampai waktu selesai. Nah, apa maksudnya? Menghitung maju dari waktu awal kejadian. Nah, menghitung maju. Nah, ini kan gambar jam kan? Menghitung maju. Kita menghitung jam itu ke kanan atau ke kiri? Nah, jalan jamnya itu ke kanan kan? Nah, berarti itu namanya maju. Pernah nggak jam itu mundur putarnya? Enggak. Nah, itulah yang dimaksud dengan jarum jam apa namanya? Jam itu jalan menghitung jam itu maju dari waktu awal kejadian sampai nanti waktu selesai. Nah, kemudian lama waktu sampai waktu selesai. Nah, apa itu maksudnya lama waktu sampai waktu selesai? Nah, lama waktu sampai waktu selesai misalkan kayak ibu bilang tadi. Kita pergi sekolah jam 7 kan? Iya kan? Nah, jam 7 pulangnya jam berapa tadi? Jam 1. Nah, berarti jam 7 ke jam 1 itu ada berapa jam? Jam 7. Nah, coba hitung sama-sama. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 kan? Iya kan? Nah, berarti kita ada berapa jam di sekolah? 6 jam. Nah, itulah yang merupakan lama waktu itu atau disebut dengan durasi waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan lama waktu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ibu meminta anak-anak ibu duduk secara berkelompok karena ibu akan membagikan tugas kepada anak-anak tiap kelompok. Silakan. Semuanya sudah membentuk kelompok. Sekarang ibu akan membagikan tugas per kelompoknya ya.
Persiapan bersama-sama ya. Praktis keluar. Kelompok yang mempresentasikan hasil ke depan itu kelompok yang selesainya lebih pertama, yaitu tadi kelompok 4. Silakan kelompok 4 gue. Nah, coba simak semuanya. Kelompok lain nanti periksa punya kelompoknya masing-masing. Apakah sama? Apakah ada yang beda? Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Bolnya A. Nah, boleh nomor 1. Oh iya. Satu perhatikan gambar dari kelompok ini. Silakan di atas menyaksikan dulu. Nah, 1015 jawabannya dengan kelompok 4. Apakah sama dengan kelompok lain? Ada yang beda? Sama. Berarti betul. Nah, nomor 2 lagi. Nah, nomor 2 sama dan apa jawabannya? Kalau jawaban 4 jawabannya B. B betul. Nomor lain? Sama. Sama. Nah, lagi.
Mungkin itulah pembelajaran kita pada materi ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menampilkan ice breaking. Iya. Nah, coba dengarkan semua ya. Nah, kasih semangat semuanya. Nah, sekarang Ibu minta berdiri semuanya. Nah, sekarang